Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Jemima. Dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. So, di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku mau ngebetelin 3 jenis serum lokal yang sama-sama tujuannya untuk brightening. Scarlett, Emina, dan White Lab. Sebenarnya bukan lebih ke battlein sih atau meninggi-ninggikan yang satu dan merendah-rendahkan yang lain, gak ada yang seperti itu. Tapi lebih ke menginfokan ke kalian kira-kira yang terbaik buat kalian pilih sesuai dengan jenis dan kondisi kulit kalian masing-masing tuh better pilih yang mana di antara ketiga serum ini. So without any further ado, langsung aja kita mulai videonya. Yuk! By the way, sebelum lanjut aku mau tanya sekalian share nih ke teman-teman. Kalian pernah nggak sih ngalamin suatu masalah kulit yang cukup serius atau misalnya masalah kesehatan lainnya, terus pengen tanya-tanya dan konsul gitu ke dokter spesialis tapi nggak tahu mau kemana? Nah, kemarin aku tuh sempat bingung banget karena lagi ada sedikit iritasi tapi gatal parah gitu di kulit badan aku kan. Terus ada teman aku yang nyaranin untuk coba chat aja langsung ke dokter spesialis di aplikasi Alo Dokter. Ini nih guys aplikasinya. Tuh. Ternyata bisa aku coba langsung chat sama dokter spesialis kulit lagi di aplikasi Alo Dokter. Dan ternyata layanan dokter spesialis di aplikasi Alo Dokter itu bisa 24 jam loh. Jadi kalau misalnya ada hal-hal emergensi gitu kan yang terjadi, apalagi kalau tengah malam, bisa banget langsung konsul lewat aplikasi Alo Dokter. Praktis banget, terus nggak perlu keluar rumah buat nyari dokter spesialis. Penjelasannya juga nggak usah khawatir, lengkap banget. Terus ramah-ramah banget juga dokternya. Udah gitu bisa nanya apa aja, sekalian deh aku bisa nanya tentang jerawat, komedo, dan sebaceous filament ke dokter spesialis kulit langsung. Mulai sekarang kalau ada masalah kesehatan apapun aku bisa percayain di dokter spesialis di Alo Dokter. Dan dokternya bukan hanya spesialis kulit aja kok, banyak banget dokter spesialis di bidang kesehatan manapun. Terus yang aku suka bener-bener terpercaya, responnya juga cepat, dan yang paling penting akurat. Jadi guys, kalian yang belum punya aplikasinya, penting banget untuk kalian download aplikasi Alo Dokter di gadget kalian ya. Bisa download di Play Store maupun App Store. Nanti deh aku langsung taruh aja link downloadnya di description box dan below buat kalian, gampang banget, langsung aja cek dan klik di sana. Mungkin sebentar lagi bakalan hujan guys, tapi aku bakalan coba memperkuat suaraku supaya kalian bisa tetap fokus. Mohon maaf sebelumnya, but the show must go on. Kita ke persamaannya dulu. Mereka bertiga adalah serum yang sama-sama tujuannya untuk mencerahkan, juga memudarkan bekas jerawat. Sama-sama mengandung niacinamide di dalamnya. Niacinamide adalah komposisi utama dari mereka bertiga, karena kalau kita baca di list komposisinya, niacinamide akan kita selalu temukan terlebih dahulu. Scarlett setelah Aqua ditulis nicotinamide, sama aja, itu juga niacinamide. Emina juga di komposisi kedua ditulis setelah Aqua juga. White Lab juga komposisi yang kedua setelah Aqua. Tetapi, nah di sini kita mulai masuk ke kelebihan dan kekurangan dari mereka bertiga. Kita akan bandingkan ya. Untuk White Lab kita dapat 1 poin di sini karena dia menyebutkan persentasi niacinamide-nya yaitu 10%. Persentasi 10% ini adalah persentasi yang tinggi buat suatu niacinamide karena di penelitian mengatakan bahwa 2-5% aja kalau dipakai rutin selama 8 minggu, hasil yang akan ditunjukkan adalah signifikan. Apalagi kalau persentasinya 10%, bukan? Sedangkan si Scarlett dan Emina dia tidak punya info seberapa besar niacinamide yang terkandung. Biasanya kalau nggak pakai info, mungkin dia di bawah 7%, which is still okay sebenarnya karena tetap aja berapapun persentasinya tetap respon kulit setiap orang pasti berbeda-beda. Yang pasti secara garis besar niacinamide merupakan komponen sebagian besar dari ketiga serum ini. Selanjutnya, kalau tadi komposisi utamanya, sekarang komposisi pendukungnya untuk mencerahkan. Nah, disinilah kita akan melihat kelebihan pada Scarlett dan White Lab. Scarlett punya komposisi pendukung untuk mencerahkan dari vitamin C, ascorbyl glucoside. Selain ascorbyl glucoside, dia ada juga glutathione. Namun untuk glutathione sendiri dia sudah di bawah 1% karena sudah di bawah phenoxyethanol. Tapi setidaknya kalau kita hitung ada 3 ya komposisi mencerahkan untuk totalnya. Sedangkan si White Lab untuk mencerahkan dia punya komposisi pendukung dari licorice extract. Untuk si licorice extract dia komposisinya udah di bawah 1%. Tetapi totalnya tetap ada 2 untuk komposisi mencerahkannya. Sedangkan untuk Emina sendiri dia komposisi mencerahkannya tidak ada pendukung lain. Jadi satu-satunya diambil dari niacinamide aja. Oke, sampai di sini kalian belum bisa menyimpulkan ya yang mana kira-kira kalian mau pilih. Jadi harus tetap nonton sampai selesai. Itu overall untuk komposisi mencerahkannya. Next kita lihat komposisi yang bagus-bagus apalagi yang ada di masing-masing mereka. Aku udah catat ya, jadi aku langsung baca aja. Untuk si Scarlett dia punya kelebihan tidak pakai alkohol, parfum ataupun fragrance maupun essential oil. Scarlett juga
Tamarindus indica seed gum sama Biosaccharide gum untuk melembabkan, walaupun sudah di bawah 1% ya sekali lagi. Dan juga dia ada yang namanya tocopherol. Nah, tocopherol ini adalah salah satu bentuk vitamin C, tapi dia sendiri seorang diri memiliki rating comedogenic yang sedang. Sedangkan untuk Emina, kalau kalian udah nonton video aku yang paling terakhir, itu review tentang Emina lengkap, dia punya glycerin untuk melembabkan. Si niacinamide dan glycerin ini adalah komposisi yang mendominasi, diikuti oleh yang sudah di bawah 1%, ada allantoin yang bagus untuk kulit berminyak maupun sensitif karena dia bisa menenangkan kulit, dan ada juga hyaluronic acid untuk membantu mendukung kelembapan. Dia juga tidak pakai alkohol, tidak juga pakai fragrance ataupun parfum dan essential oil. Tambah lagi satu kelebihan, tidak ada komposisi dari serum Emina ini yang punya rating comedogenic. Jadi dia benar-benar 100% pure, aman, tidak akan menyumbat pori-pori. Kalau kita lihat dari komposisinya ya teman-teman, berbeda dengan Scarlett tadi, dia walaupun ada tocopherol sebagai vitamin E, tapi itu merupakan salah satu komposisi yang masih ada rating comedogenicnya. Kita ke White Lab, selain niacinamide, dia pakai glycerin untuk melembabkan juga. Kemudian komposisi lain yang sudah di bawah 1% yang bagus, ada hyaluronic acid juga, licorice extract yang udah aku bilang tadi, sama ada allantoin yang menenangkan kulit, dan ada kolagen untuk mensupport kelembapan kulit. Dan di samping itu kolagen bisa mengenyalkan kulit juga. Jadi habis pakai ini pasti kulit terasa kenyal-kenyal gitu. Tetapi White Lab sendiri dia masih pakai parfum. Dan untuk komposisi yang punya rating comedogenic tetapi nggak terlalu mengkhawatirkan sih, yaitu triethanolamin. So ya, itu dia kelebihan dan kekurangan masing-masing berdasarkan ingredients-nya. Aku mau menyimpulkan sedikit. Jadi kalau kalian lihat di sini, overall sejauh ini Scarlett unggul di komposisi mencerahkannya, Emina unggul di tidak ada sama sekali komposisi yang punya rating comedogenic. Kelebihan yang sama yang terdapat di Scarlett dan Emina, mereka berdua tidak pakai parfum dan fragrance maupun essential oil. Sedangkan White Lab dia unggul di 10% niacinamide yang mencerahkan, sekaligus dia bisa melembabkan dan mengenyalkan kulit juga. Kemudian untuk kekurangannya, dari Scarlett dia punya komposisi yang comedogenic, begitu juga dengan White Lab masih ada. Aku mau jelasin sedikit soal komposisi yang punya rating comedogenic yang ada di Scarlett sama si White Lab ini. Kalau si Scarlett tocopherol, kalau si White Lab triethanolamin. Komposisi yang punya rating comedogenic yang sedang ini sebenarnya kalau mereka sudah digabungkan dengan komposisi-komposisi lainnya, bisa jadi ratingnya menurun. Itulah sebabnya terkadang kita lihat suatu skincare dia bilang kok non comedogenic sih, tapi ketika kita cek ingredientsnya ada komposisi yang punya rating comedogenic. Mungkin komposisi yang punya rating comedogenic di dalam skincare tersebut sudah nggak segitu lagi ratingnya karena udah berbaur dengan komposisi lainnya. Makanya mereka berani klaim ini udah non comedogenic lagi kok. Tapi kalau dinilai dari mereka yang berdiri sendiri secara pribadi, ya rating comedogenicnya ada, yaitu sedang. Ini hanya menjadi salah satu pertimbangan. Misalnya ketika kalian misalnya coba si Scarlett atau si White Lab dan tiba-tiba ada penyumbatan pada pori-pori atau misalnya beruntusan, komposisi dengan rating comedogenic yang sedang ini bisa jadi merupakan salah satu penyebabnya. Sedangkan si Emina dia tidak punya komposisi yang comedogenic sama sekali. Sekarang berdasarkan komposisinya, kira-kira mereka bertiga ini bisa cocok untuk jenis dan kondisi kulit seperti apa sih? Kalau untuk Scarlett aku udah pernah bahas ini sebenarnya, tapi aku akan ulangi lagi. Menurut aku dari komposisinya dia lebih cocok untuk normal to dry skin yang tidak acne prone ataupun gampang beruntusan, karena lebih banyak komposisi yang menguntungkan kulit kering daripada kulit berminyak, apalagi acne prone. Takutnya masih ada komposisi yang punya rating comedogenic ini bisa menyumbat pori-pori. Kalau dari segi kecepatan untuk mencerahkan dan memudarkan bekas jerawat, dari komposisinya kita bisa lihat si Scarlett memang unggul karena ada vitamin C, ada glutathione, dan ada niacinamide yang merupakan komposisi sebagian besar dari ini. Tetapi itu dia komposisi-komposisi lain penyertanya itu yang harus dipertimbangkan bagi pemilik kulit oily dan acne prone skin. Untuk yang Emina Bright Stuff Serum bisa untuk semua jenis kulit, mau kalian kering, berminyak, kombinasi, sensitif, acne prone, gak usah khawatir. Tetapi memang mungkin efek untuk mencerahkan dan memudarkan bekas jerawatnya agak lama, jadi harus sabar dan mungkin harus pakai lebih dari 1 botol dulu. Dan untuk White Lab dari komposisinya ini bisa kok untuk semua jenis kulit, mau kering, berminyak, kombinasi. Nah, kenapa aku bilang ini masih lebih bisa untuk kulit berminyak daripada Scarlett? Padahal dua-duanya punya komposisi dengan rating comedogenic yang sedang. Nah, sebenarnya kalau di atas kertas rating comedogenic si tocopherol itu 3, kalau si triethanolamin itu 2. Di samping itu dalam White Lab ada tambahan allantoin yang akan menguntungkan kulit berminyak dan acne prone karena allantoin
mungkin bisa untuk menenangkan kulit. Jadi sedikit banyaknya si White Lab masih punya komposisi yang spesifik bagus buat kulit berminyak juga. Tetapi dia masih pakai parfum dan parfumnya lumayan kecium. Jadi buat yang punya kondisi sensitif harus hati-hati. Sekarang aku mau bahas singkat dari segi pengalaman aku memakai ketiga mereka. Untuk yang Scarlett, sebenarnya dia lumayan membantu ya dalam menghilangkan atau memudarkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit. Tetapi aku tidak terus pakai karena di kulit aku dia bikin beruntusan, jadi lebih banyak. That's why aku stop pakai. Of course bukan salah brandnya ya, kulit aku aja yang tidak cocok sama formulasinya. Kalau lihat referensi dan review yang lain mungkin pasti juga ada yang cocok. Aku juga berharap satu skincare itu bisa untuk semua jenis kulit tanpa menyebabkan masalah suatu apapun. But yeah, that's the beauty of skincare world. Kalian harus coba dan menemukan belahan jiwa kulit kalian gitu. But yeah, itulah pengalaman aku dari serum Scarlett ini. Kedua, si Emina ini dia tidak membuat masalah apapun di kulit wajah aku. Aman-aman aja, kulit aku adem-adem ayem aja, nggak ada timbul beruntusan, nggak ada timbul jerawat. Tetapi memang progres untuk sampai cerah atau memudarkan jerawat sampai di titik yang aku puas gitu memang agak lambat. Tapi nggak apa-apa, dia slow but sure. Melembabkannya menurut aku juga masih kurang. Jadi memang pure untuk mencerahkan kulit wajah yang slow but sure tanpa membuat macam-macam beruntusan atau jerawatan. Kemudian yang White Lab. Nah, si White Lab ini kalau di pengalaman aku ini yang paling cepat untuk memudarkan bekas jerawat dari ketiga mereka ini. Tetapi sayangnya dia masih membuat kulit aku tuh timbul jerawat satu-satu. Tapi bukan jerawat yang parah dan mengganggu sih, tapi ya timbul gitu. Satu muncul terus hilang, baru muncul lagi satu terus hilang. Nggak yang ganas-ganas gimana sih, tapi kan kadang gemes juga gitu. Kenapa sih mati satu tumbuh lagi satu, mati satu tumbuh lagi satu. Jadi kalau misalnya seandainya aku tidak punya pilihan lain dan harus meneruskan si White Lab Niacinamide 10% plus kolagen ini, aku harus punya obat yang paling ampuh untuk cepat mengeringkan jerawat gitu. Jadi jerawat satu-satu yang disebabkan oleh ini akan cepat kering, jadi nggak terlalu nggak terlalu mengganggu lah. Yang penting si bekas-bekas jerawat itu pudar habis semua dan wajah aku cerah kayak gitu. Tetapi kalau aku harus memilih hanya satu dari ketiga mereka ini, aku akan pilih, kalian pasti udah tahu ya, aku akan pilih si Emina Bright Stuff dengan pemikiran dan mindset bahwa aku harus sabar karena efeknya tidak akan secepat itu. Setidaknya dia tidak bikin macam-macam lah di kulit wajah aku kayak gitu. Kalau kamu tipe orang yang tidak sabaran pengen hasil yang cepat gitu, aku saranin ya udah pakai si White Lab Niacinamide 10% dengan catatan harus siap-siap obat total jerawat atau serum yang dengan cepat membasmi jerawat satu-satu yang ditimbulkan oleh serum ini. Sedangkan si Scarlett ini mungkin dia memang bukan untuk kulit wajah aku, karena kalau untuk jerawat sih enggak ya, tapi beruntusan itu loh, beruntusan itu kok agak kadang lebih lama gitu ya hilang daripada jerawat yang satu-satu. Tidak ada brand yang salah sama sekali karena mereka semua udah BPOM, mereka udah aman, udah lulus uji, sudah melewati standar-standar yang harus mereka lewati. Hanya saja semua orang punya kulit yang berbeda, semua respon kulit orang berbeda. Kalau mau ranking dari segi kecepatan, White Lab ranking 1, Scarlett ranking 2, dan Emina ranking 3. Tetapi kalau dari segi kecocokan dan aku bakalan pilih yang mana, ranking 1 adalah Emina Bright Stuff, ranking 2 adalah White Lab, ranking 3 adalah Scarlett. Dari antara ketiga mereka ya, aku kalau si body care-nya Scarlett itu aku sangat-sangat suka memang, apalagi body scrubnya. Tetapi untuk skincare lainnya sejauh ini aku paling suka sama acne serumnya aja. Tapi lain dari itu, mau krimnya, mau serum yang ini memang mungkin bukan dibuat untuk kulit wajah aku. Nah, itu semua dari berdasarkan pengalaman aku. Sekarang kita bahas yang kecil-kecilnya, mulai dari packaging. Ini packaging yang paling gendut adalah si Emina Bright Stuff. Aku memang lebih suka packaging yang kayak mereka berdua dibandingkan packagingnya si Emina, karena dia memang plastik dan imut gitu. Udah gitu bukaan botolnya terlalu gede, jadi hati-hati jangan sampai kotoran masuk, debu masuk, harus cepet-cepet ditutup setelah dipakai. But ya, lebih penting manfaat daripada packagingnya, bukan? Kemudian dari segi tekstur dan kekentalan, mulai dari yang paling cair sampai yang paling kental. Yang paling cair itu Emina Bright Stuff, White Lab agak sedikit lebih kental, dan Scarlett yang paling kental di antara mereka bertiga menurut aku. Daya serapnya juga sama, mengikuti teksturnya. Yang paling cepat menyerap si Emina Bright Stuff, kedua
si White Lab Serum, dan yang ketiga si Scarlet Whitening. Kalau feel di wajah setelah pakai, White Lab dan Scarlet masih memberikan finish yang glowing, sedangkan Emina dia nggak ada finish glowingnya sama sekali. Kalau dari segi harga, kalian pasti udah tahu Scarlet 75.000, dia dapat total 15 ml. Emina dia sekitar 40-50 ribuan, dia dapat 30 ml, dan White Lab 75.000 dia dapat 20 ml. Kalian yang pernah mencoba salah satu dari serum ini, komen dong di bawah respon kulitnya kayak apa. Kalian bisa juga ikut rankingin dari yang paling kalian suka tuh yang mana dari ketiga serum ini. So that's all for today's video. Semoga video ini bisa membantu kalian buat pilih skincare mana yang kira-kira paling cocok sama jenis dan kondisi kulit kalian. Jangan lupa follow aku di Instagram ya guys, @jemimalivia, karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. Thank you guys so much for watching this video. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.